Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa persembahan pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami tunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami pada hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan bahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami pada hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para rasul doa gereja untuk bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah mempersatukan dengan semua saudara-saudari kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanan Sang Putra. Marilah kita mendengarkan Injil pada hari ini. Injil diambil menurut Lukas. Marilah saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil. Injil diambil menurut Lukas. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan, dan dalam awan-awan dengan segala menyuruh waktu malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkan doa persembahan pada hari ini. Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus berkata tentang kedatangan Anak Manusia yang diartikan dengan datangnya akhir dunia. Dan semua itu diawali dengan tanda-tanda alam yang dahsyat. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak lagi bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dan kuasa langit akan goncang. Namun mengenai kapan waktunya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu.
Tidak malaikat, tidak juga manusia, dan hanya Bapa saja yang tahu. Jika hanya Bapa saja yang tahu, mengapa kita harus ambil pusing untuk memikirkannya? Justru karena tidak ada yang tahu kapan akhir dunia, itulah Injil mengajak kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Akhir dunia secara pribadi sesungguhnya dialami oleh setiap orang ketika ia mengalami kematian. Ketika seorang mengalami kematian, segala kegiatan dan aktivitasnya di dunia berakhir. Maka setiap orang perlu mempersiapkan diri dan sebaik-baiknya dan mengisi hidup dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Entah itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang banyak. Akhir dunia juga dapat kita mengerti dalam beriman kepada Tuhan. Ketika seseorang memutuskan untuk menolak dan tidak lagi beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat, itulah sesungguhnya akhir dunia. Yesus diutus Bapa dan datang ke dunia untuk memberikan hidup kepada manusia dan kepada mereka yang percaya serta menaruh harapan kepadanya. Mereka yang percaya dan mengandalkan Yesus serta melaksanakan apa yang diperintahkannya akan tetap hidup meskipun sudah mati, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes. Berdasarkan ayat bab 6 ayat 48, inilah keyakinan dan iman gereja. Menolak Yesus berarti menolak Bapa yang memberikan kehidupan, dan hal itu berarti pun menolak kehidupan. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita renungkan apa yang terjadi pada hidup kita. Semoga kita juga selalu berbuat baik dalam hidup maupun akan kematian nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.